Upacara pengibaran bendera Sang Merah Putih Selasa 2 November 2021 siap dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Seluruhnya, pimpinan saya Meli. Siap! Gerak! Pembina upacara memasuki mimbar upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara bendera Semak 2 Penabur Jakarta siap dilaksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera Sang Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya, dinyanyikan oleh seluruh peserta upacara. Kepada bendera merah putih, hormat! Gerak!
Go! Geruk! Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan, terutama para pahlawan yang bergerak di bidang pendidikan. Mari kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta, mulai. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945 oleh petugas upacara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks janji siswa. Janji siswa. 1. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, abdi terhadap tanah air dan bangsa, setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Adab terhadap orang tua, hormat terhadap guru, serta menjunjung tinggi derajat dan martabat sekolah. 3. Belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bekal masa depan bangsa. 4. Berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan. 5. Menjadi warga masyarakat Indonesia yang baik dan pemuda Indonesia yang bertanggung jawab. Amanat Pembina Upacara. Yang terhormat Bapak Kris Arthur, selaku Kepala Semak II Penabur Jakarta. Yang terhormat Bapak Ibu Struktural, Bapak Ibu Guru dan karyawan yang saya kasihi. Selamat pagi kepada para siswa-siswi Semak II Penabur Jakarta yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan, sehingga kita bisa melakukan aktivitas dengan baik. Pada kesempatan kali ini, upacara kali ini bertepatan dengan hari lahir Sumpah Pemuda. Di tahun 2021 ini, kita memperingati 93 tahun. Peran pemuda pada kala itu 28 Oktober 1928 sangat luar biasa. Maka tidak heran jika para pemuda sering dijuluki sebagai agen perubahan. Para pemuda kali itu sudah berpikir untuk negara Indonesia keluar dari penjajahan, maka dikuatkan dengan sebuah tekad persatuan. Satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Tentu saja ini pemikiran yang luar biasa. Kita melihat Indonesia yang begitu sangat beraneka ragam. Suku, ras, budaya, dari Pulau Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, kita mengetahui. Tetapi dengan tekad persatuan dan kesatuan ini, maka Indonesia bisa bangkit. Di tahun 2021 ini, memperingati Hari Sumpah Pemuda, pemerintah mengambil tema Bersatu, Bangkit, dan Tumbuh. Bersatu di sini diartikan bahwa kita mengetahui dengan keanekaragaman bangsa Indonesia, di mana keanekaragaman suku, agama, ras menjadikan ciri khas dari bangsa Indonesia ini, kita dituntut untuk bersatu. Perbedaan yang ada bukan merupakan penghambat kita untuk terus maju. Justru adanya perbedaan-perbedaan yang ada itu, kita saling melengkapi. Untuk itu, yang diperlukan adalah, yang perlu ditumbuhkan adalah semangat toleransi, menghargai sebuah perbedaan. Yang kedua adalah bangkit. Di saat situasi ini, kita menghadapi pandemi COVID-19. Maka, kita harus bangkit dari keterpurukan yang ada. Kita mengetahui bahwa imbas dari pandemi ini luar biasa. Lumpuhnya aktivitas yang ada. Tetapi,
kita tidak tinggal diam. Justru kita bangkit, bergerak menuju yang lebih baik. Kita harus kreatif dan inovatif. Apa yang bisa kita lakukan di tengah pandemi seperti ini? Tentu saja, sebagai warga negara yang baik, kita ikut turut serta mendukung program yang dicanangkan oleh pemerintah, terutama di masa PSBB saat ini. Kita ikuti pemerintah, ikuti anjuran protokol kesehatan, jaga jarak, memakai masker. Kemudian kita juga mengikuti vaksinasi yang sudah diberikan oleh pemerintah secara gratis. Dengan seperti itu, paling tidak kita mengurangi resiko dari penularan COVID-19. Yang terakhir adalah tumbuh. Tumbuh di sini diartikan ketika kita sudah bersatu, kita bangkit, maka kita tumbuh. Tumbuh ke arah yang lebih baik. Tumbuh di mana negara kita bisa maju dan berkembang sejajar dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Kita sebagai warga negara harus memiliki sikap bela negara, mencintai bangsa dan negara kita dengan sungguh-sungguh, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Apa yang bisa kita lakukan dengan bela negara? Yaitu mengembangkan apa yang menjadi potensi kita, mengembangkan apa yang menjadi cita-cita kita. Dengan mengembangkan, kita akan berdampak. Apa yang kita lakukan akan berdampak kepada sekitar kita. Ketika ini berdampak, maka kita juga sudah mengambil peran untuk memajukan bangsa dan negara ini. Diawali dengan sikap kepedulian, diawali dengan inisiatif, dan diawali pula dengan lingkungan yang terkecil kita, yaitu keluarga. Ketika orang tua, saudara kita kesusahan, maka kita peduli dan berinisiatif untuk menolongnya. Begitu pula dengan teman-teman kita saat hybrid learning atau saat PJJ, teman-teman kita mengalami kesulitan, maka kita bisa menolongnya. Menolong tidak harus dengan uang, tetapi dengan tindakan nyata dan kepedulian kita. Itulah berdampak kepada sesama. Untuk itu, mengakhiri amanat saya, mari kita menjadikan generasi muda, generasi yang bertanggung jawab untuk tumbuh kembangnya negara kita yang lebih baik, mewujudkan cita-cita para pejuang kita terdahulu. Bersatu, bangkit, dan tumbuh. Kita warga negara Indonesia yang baik, Indonesia maju, Indonesia jaya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Menyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa, Satu Bangsa, ciptaan Liberty Malik.
pembacaan visi misi BPK Penabur. Visi misi BPK Penabur. Visi: menjadi lembaga pendidikan Kristen unggul dalam ilmu dan pelayanan. Misi: mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui pendidikan dan pengajaran bermutu berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Menyanyikan lagu Mars BPK Penabur. Pidato siswa. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang saya kasihi. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena masih memberi kesempatan untuk kita semua masih bisa berkumpul meski secara virtual melalui Zoom ini. Kemudian, saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa menyampaikan pidato saya yang bertemakan Sumpah Pemuda pada hari ini. Kita baru saja merayakan Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober yang lalu. Dalam rangka Sumpah Pemuda ini, kita sebagai generasi muda penerus bangsa diajak untuk menjadi sosok pemuda yang aktif dan menginspirasi bagi orang banyak sebagaimana para pahlawan kita juga berbuat demikian. 93 tahun yang lalu, para pahlawan kita telah mempersatukan perbedaan yang ada di antara mereka, baik perbedaan suku, ras, maupun agama. Mereka sudah sepakat untuk menghilangkan keegoisan yang ada di antara mereka terkait perbedaan. Dengan kesepakatan mereka tersebut, kemudian lahirlah Sumpah Pemuda yang menjadi salah satu pilar kebanggaan Indonesia pada saat ini. Dan mereka juga turun mengikrarkan teks Sumpah Pemuda dengan teguh dan berani. Dengan demikian, kita sudah seharusnya mengikuti jejak mereka dalam menjadi sosok pemuda yang berani dan tangguh.
Sebagai generasi muda Indonesia, kita juga diharapkan untuk selalu mengedepankan nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni selalu bersatu meski banyak perbedaan yang ada di antara kita. Kita juga harus berani melawan segala bentuk upaya yang ingin memecah belah bangsa kita. Mari kita selalu mengedepankan persatuan dan kesatuan meski perbedaan selalu ada di depan mata. Mari segera kurangi dan hentikan perdebatan yang mengacu pada perpecahan. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan pada upacara hari ini. Saya mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian pidato saya hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Renungan dan doa. Teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas hari ini. Engkau telah mengumpulkan kami semua di dalam ruangan ini. Sekarang kami akan mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami, supaya kami bisa mengerti apa isi dari firman-Mu ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan ayat Alkitab hari ini diambil dari Lukas 10 ayat 36. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Melayani secara total. Orang Samaria adalah kelompok orang Yahudi yang dianggap tidak murni sehingga mengalami diskriminasi. Mari kita renungkan. Jika kita ditanya, siapakah sosok yang dapat dianggap sebagai orang Samaria di Indonesia? Apa jawaban kita? Di tengah kehidupan bangsa Indonesia yang majemuk, masih saja terjadi pembedaan dan diskriminasi. Hal itu tampak misalnya melalui penggunaan istilah tanda kutip pribumi asing dan mayoritas minoritas. Berdasarkan refleksi kita atas pertanyaan di atas, mungkin saja kita sampai pada kesimpulan bahwa kitalah orang-orang Kristen yang merupakan sosok orang Samaria di Indonesia. Setelah kita dapat mengidentifikasi sosok tersebut, maka yang menjadi tantangan adalah bagaimana kita memperlakukan orang yang berbeda dari kita. Di dalam perumpamaan ini, ada 2 poin besar yang bisa diangkat. Pertama, perhatian yang total kepada orang yang dilayani. Orang Samaria itu memberikan obat-obatan serta tumpangan kepada orang asing yang terluka secara utuh. Kedua, orang Samaria itu juga memberikan perhatian, bahkan setelah pengobatan pertama tersebut dilakukan, yaitu dalam bentuk janji kepada pemilik penginapan yang membayar kekurangan dana. Besyut memang sangat mudah untuk memberikan perhatian lebih kepada orang-orang yang dekat dengan kita, misalnya orang tua, pasangan hidup, dan teman dekat. Namun, perumpamaan ini mengingatkan kita bahwa pelayanan yang sesungguhnya terjadi ketika kita mau memberikan perhatian kepada orang lain atau orang asing, orang-orang yang mungkin memandang kita rendah. Teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah Kau beritakan kepada kami semua pada hari ini. Semoga apa yang telah kami dengar melalui firman-Mu ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sekarang kami akan melanjutkan proses KBM kami pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, semoga KBM ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Lapor, upacara bendera telah selesai dilaksanakan. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai dilaksanakan, barisan dibubarkan. Tanpa penghormatan, bubar, jalan.